Ya pemirsa, seperti yang diketahui bahwa sirkuit Mandalika saat telah dilakukan tes pramusim oleh para pembalap MotoGP mengalami komplain atau keluhan yaitu aspal yang berdebu, kemudian juga ada kerikil. Nah, untuk menjawabnya terkait dengan persiapan MotoGP di tahun 2022, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil Jawa Tengah 9. Nah, Bapak, bagaimana Pak optimisme terkait dengan persiapan MotoGP di tahun 2022 ini padahal race udah tinggal besok Maret nih, Pak? Iya, mudah-mudahan sih DPR udah masuk ya. Ini kan karena hari ini penutupan masa sidang, artinya selama sebulan kita reses dan kita tentu konsentrasinya bukan sektoral, tetapi kewilayahan daerah sesuai dengan dapil masing-masing. Jadi kita sedang menyebar sebagaimana pesan dari Ibu Ketua bahwa kita diminta untuk menghadapi masyarakat, mendengar keluhan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kembali kepada sektoral, kebetulan Kemenpora itu kan mitra Komisi 10. Pada Selasa yang lalu kita sudah mengesahkan undang-undang tentang keolahragaan. Dulu undang-undang itu namanya Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Undang-Undang nomor 3 tahun 2005. Sekarang ini Undang-Undang 2022 ini produk Komisi 10 adalah Undang-Undang Keolahragaan. Kenapa keolahragaan? Juga tanpa ada nasional ada apa? Karena di dalamnya mengatur keolahragaan secara keseluruhan. Jadi kita mengakomodasi juga Olympic Charter misalnya, itu kan berarti keolahragaan yang universal, yang internasional, menyangkut tidak hanya kita nasional di Indonesia. Kemudian juga WADA Court itu karena kita sudah di ban ya, artinya ya alhamdulillah ini sudah ban itu sudah dibuka dan mudah-mudahan nanti tidak ada lagi atlet-atlet yang berprestasi tingkat internasional tetapi merah putih tidak bisa berkibar. Ini kan malu ini. Ya alhamdulillah sudah. Ini salah satunya adalah regulasi yang belum menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan di setiap cabur di tingkat internasional. Ini sekarang undang-undang ini sudah mengakomodasi dan sudah diselaraskan oleh karanya undang-undang ini namanya Undang-Undang Keolahragaan. Nah, kemudian sekarang ada event internasional nih. Nah, sehingga jangan sampai secara regulasi kita udah bagus, tapi fakta di lapangan baik itu multi event atau single event seperti Mandalika ini kan MotoGP ya. Jadi salah satu cabur saja itu kemudian ada problematika. Ini nanti jadi contoh jelek ini. Kita sudah didok undang-undang meskipun belum ada nomornya ya. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat diundangkan, Presiden sudah tanda tangan dan seterusnya sudah dapat nomor. Tapi sebelum itu maka pemberlakuan ini kan sesungguhnya sejak diundangkan. Nah oleh karenanya jangan sampai memalukan ini, regulasi sudah ditata, sudah menyesuaikan tetapi di lapangan contoh di MotoGP Mandalika ini ada beberapa keluhan. Beberapa diantaranya sudah ada keluhan dari para atlet tetapi sudah bisa diatasi dan kalau kemudian prasarana seperti sirkuit dan seterusnya, apakah itu aspal atau apa saja harus menyesuaikan standar-standar yang ada dan kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini profesional dan kita ini siap menghadapi baik single event maupun multi event termasuk MotoGP Mandalika ini. Baik Pak, terkait dengan dampaknya adanya MotoGP di Mandalika ini, berarti kan ini pembalap-pembalap Indonesia juga seharusnya bisa menjadi motivasi Pak untuk bisa bertarung di kancah internasional seperti itu Pak. Nah harapan-harapan seperti apa sih Pak untuk para pembalap-pembalap Indonesia supaya bisa terus bisa berkarya Pak? Iya ini tes case ya, undang-undang baru. Kemudian belum ada sosialisasi memang, tetapi motivasi semangat spirit dari undang-undang ini adalah mendorong kepada semua atlet dan semua anak bangsa yang kepengen berkiprah di dunia olahraga, maka berkiprahlah. Karena apa? Karena seperti sebelumnya kan ada atlet-atlet tingkat dunia yang kemudian masa depannya tidak terjamin dan seterusnya. Ini sudah dijamin di undang-undang ini. Paling tidak secara regulasi sudah ada.
jaminan-jaminan itu, baik itu jaminan ketika berprestasi maupun jaminan sosial dan kesehatan dan masa tua dan seterusnya. Oleh karenanya MotoGP ini begitu, ini undang-undang lahir, kemudian ada sekarang ini ada percobaan ini MotoGP. Siapa saja anak bangsa ini untuk bisa berprestasi. Salah satunya adalah MotoGP. Kalau misalnya masih belum berkiprah, maka silakan melihat lebih dulu dan kemudian jangan ragu-ragu untuk memaksimalkan potensi apapun di dunia olahraga, gitu Mas. Berarti sangat tepat sekali momentumnya Pak ya, pas di 2022 ada momentum, kemudian undang-undang tadi keolahragaan juga pas juga disahkan seperti itu Pak ya. Ya betul, jadi nanti fungsi legislasi kita sudah kita laksanakan, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi pengawasan. Jadi seperti apa, mudah-mudahan nanti kita buka masa sidang yang akan datang, lantas kita bisa mengikuti, ngecek mungkin kalau perlu ke Mandalika. Kalau memang belum siap karena masih ada waktu kan, masih ada waktu mungkin sepekan setelah itu, sehingga dipastikan kita tahu bahwa kemarin sebelum undang-undang ini jadi saja, tetapi sedang pembahasan ada PON. Dan seperti yang diduga bahwa PON ini banyak kendala, ada masalah ini, masalah itu, tetapi dengan ketetapan hati dan spirit yang sama, maka akhirnya PON bisa berjalan dengan lancar. Begitu, ini begitupun MotoGP Mandalika. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Siap. Ya pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Alfa Rizky mengucapkan sampai jumpa.